apakah madrasah nizamiyah adalah madrasah yang tidak ideologis? Karena ketika Nizamul Mulk wafat, madrasahnya menjadi error. Tidak. Kita mendapati bahwa nizamiyah, madrasah nizamiyah ya, didirikan oleh Nizam Nur dengan cita-cita besar. Cita-citanya adalah satu tadi, menghapus jejak-jejak ajaran sesat, terutama yang sifatnya Syiah yang sesat ya. Syiah yang pokoknya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, itu memang sengaja. Nah, oleh karena itu didirikanlah madrasah nizamiyah dengan pengajar-pengajar yang Masya Allah, nanti ada Imam Al-Juwaini, Imam Asy'ari, jadi daftarnya itu ulama-ulama yang Masya Allah di zaman itu termasuk ulama-ulama terbaik, termasuk Al-Ghazali tadi. Jadi awalnya nggak ada masalah. Bahkan itu menjadi satu gerakan negara yang sangat penting dan sangat ideologis. Bahkan itu nanti kan menjadi standar untuk menjadi pejabat harus belajar di situ. Itu kan awalnya baik. Karena masuk pejabat asal-asalan nggak boleh dong. Harus jelas akidahnya, harus terjaga amalannya, wajar kan? Sehingga dia mampu mengambil peran yang baik ketika nanti menjadi pejabat. Tetapi itu tadi, ketika masyarakatnya memang mulai sakit, dan tadi ya intrik politiknya memang luar biasa, dan sampai Nizam Mulk menjadi korban, satu dengan korbannya kan ya beliau sendiri. Maka saat beliau sudah wafat, maka bukan hanya di madrasahnya, memang di lapis kepemimpinannya juga terjadi keeroran. Nah, maka kalau saya berpendapat ya, ikut pendapat yang bukan salahnya Nizamul Mulk dan bukan salah madrasahnya. Maka nanti kita lihat ide madrasahnya tetap dipakai oleh Nuruddin Mahmud Jangki dan dikembangkan di zaman Ayyubiyah, Salahuddin dan semua lapisan masyarakat, sehingga kemudian konsep madrasah yang tertib, tertata, teratur itu ya menjadi kekuatan umat. Nah, sama sebenarnya. Kita semua juga sama. Banyak sekali madrasah yang awalnya didirikan dengan tujuannya sangat baik, kemudian pelanjutnya ketika tidak benar niatnya, ya menyimpang. Maka ini sekali lagi bukan salah pendirinya, tetapi adalah salah siapapun yang melanjutkan yang tidak memahami alasan pendirian atau tadi kemudian menyimpang dari apa yang telah Allah Ta'ala gariskan. Allah a'lam bishawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Menilik tiga karakter masyarakat Malik bin Nabi, maka kita sendiri sebenarnya juga masuk ke kriteria masyarakat sekarat di mana individu manusia dan materi digerakkan demi materi. Maksudnya? Ya, maksudnya itu ya paham saya. Jadi ini maksudnya gini mungkin. Ini tadi bukan Malik bin Nabi ya, tapi namanya Dr. Majid Airisan Al-Gilani. Di pembukaan bukunya beliau ini sudah terjemahan model kebangkitan umat Islam. Judul aslinya kan Hakadha Zoharo Jilu Salahuddin. Bukunya juga banyak beredar. Saya pernah pegang, tapi belum beli yang bahasa Arab malah. Tapi sudah pernah buka-buka di rumah teman. Jadi tadi kan beliau secara sederhana itu kan ada 3 elemen yang perlu diperhatikan dalam satu peradaban. Pertama adalah elemen nilai, yang kedua adalah orang, yang ketiga adalah materi ya. Materi, fasilitas ya, tempat kan masuk di situ. Maka kalau masyarakat itu dia mengejar, dia itu berjuang, ya orangnya, ya seluruh materi, fasilitasnya itu diarahkan untuk menegakkan nilai-nilai moral kebenaran, maka ini masyarakat yang sehat. Sedangkan kalau yang dijadikan patokan adalah orang, nilai ya ikut orang. Jadi benar salah itu ikut orang itu. Fasilitas ikut orang itu. Maka ini masyarakat yang sakit. Sedangkan kalau nilai dan orang itu menghamba kepada materi, yang penting itu bukan nilai. Pokoknya nilai itu ngikuti materi. Yang penting orang itu ngejar materi. Maka itu menjadi masyarakat yang sakaratul maut ya. Tinggal menunggu ajalnya tadi. Gitu. Tadi gimana? Bawahnya tadi. Apa perlu ada tindakan revolusi Al-Ghazali yang sampai ke tahapan mengharumkan sekolah atau bekerja di sekolah-sekolah negara? Jika itu dilakukan, ya. Al-Ghazali tidak mengharumkan ya. Al-Ghazali itu sengaja uzlah. Jadi perbaikannya bukan dengan menghapus lembaga,
tetapi memperbaiki orang. Karena Al-Ghazali maupun tadi ditangkap oleh ini di bukunya Prof. Hasan Langgulung, itu adalah perbaikan pribadinya. Sebenarnya kan tempat ini kan dia ini kan sesuai yang make saja. Iya kan? Sifat dasarnya tempat itu kan sesuai yang make. Yang memakai itu orangnya ideologis apa enggak. Maka perbaikannya kan begitu. Maka yang Al-Ghazali lakukan adalah bukan mengharumkan madrasah, tidak. Tetapi beliau secara sengaja uzlah memperbaiki dirinya. Nanti ada tata urutannya yang dibahas di buku ini ya. Model kebangkitan umat Islam, ada tata urutannya. Jadi mengecek niatku sudah benar belum. Kemudian secara ringkas ya ini ya, memperbaiki diri. Sehingga kemudian dari perbaikan diri itulah. Jadi akhirnya memang kembali ke kita-kita. Kita itu juga khawatir, ini yang sedang ngomong dan yang sedang mendengarkan ini ternyata juga niatnya nggak benar. Jadi bukan mengharumkan sekolahnya, bukan mengharumkan wasilahnya, tapi perbaikan secara serius pribadi kayak kita-kita ini. Apakah benar kita ini sudah lurus niatnya, sudah semata-mata mencari ilmu karena Allah. Nah ini yang lebih penting. Dan ini yang diajarkan Al-Ghazali gitu. Jadi luruskan niat, perbaiki niat, dan kemudian setelah itu ya ikhtiar itu kita tujukan untuk Allah. Kita nggak mengharapkan sama sekali balasan di dunia. Harusnya yang kita harapkan hanya balasan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi itu perbaikan itu yang paling penting. Karena nanti ketika orang-orang ini kembali ke masyarakat, nah, tadi ya di zaman Abdul Qadir Al-Jalain dan ulama-ulama mendidik masyarakat, akhirnya orang-orang ini ya jadi pejabat, jadi orang militer, jadi saudagar, tapi kan orientasinya sudah beda. Orientasinya tidak lagi ngejar dunia. Seperti perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Bakar, ya Allah letakkan dunia di tanganku bukan di hatiku. Nah, jadi ini yang kita perlukan, orang-orang yang mau ditaruh Allah dimanapun itu niatnya adalah mencari ridha Allah. Dan itulah kata Prof. Hasan Langgulung, pendidikan. Fungsi pendidikan itu mendidik orang agar dia itu mengejar ridhonya Allah. Insyaallah. Gitu ya. Insyaallah. Terakhir satu lagi pertanyaan. Bagaimana mengkomunikasikan atau menjembatani ekspektasi wali santri maupun santri yang masih jauh berbeda dengan tujuan pendidikan Islam yang hakiki? Apa sajakah batasan-batasan mengajar di kelas dengan selingan dagelan yang disampaikan sesuai konteks santri remaja kekinian agar kelas terasa hidup? Iya, ini jawabannya agak panjang-panjang sebenarnya. Jadi gimana mengkomunikasikan? Ya perlu ada hiwar, ngobrol. Makanya wali santrinya juga harus ngaji. Kemudian santrinya juga harus ngaji. Terus nanti ada hiwar itu untuk ini ya, untuk melatih kita untuk mengarahkan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kan bukan berarti kita nggak boleh dunia, itu kan salah paham itu ya. Kita itu untuk mendapatkan akhirat, mau tidak mau harus memanfaatkan dunia. Kan gitu. Tidak bisa mendapatkan akhirat kecuali kita memanfaatkan dunia yang sedang kita hadapi ini. Nah, tetapi kita di dunia memanfaatkan dunia bukan untuk mendapatkan dunia, memanfaatkan dunia untuk akhirat. Ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Maka di situ perlu ada diskusi, perlu ada dialog. Masing-masing ya perlu menyadari santrinya ya, perlu disadarkan, wali santrinya perlu disadarkan. Makanya disitulah perlu ngaji bareng-bareng. Kemudian tentang batasan dagelan, Rasul itu bercanda. Jadi sebenarnya bercanda itu nggak ada masalah. Yang bermasalah adalah kalau berlebihan. Makanya ada ulama mengatakan canda itu seperti garam. Coba kalau masak, kira-kira garamnya segini nih, ya nggak enak. Makanya kalau banyak bercandanya, ya itu seperti orang masak kebanyakan garam. Tapi kalau nggak ada candanya kita kok nggak asik ya. Itu makanya Rasul juga membolehkan bercanda. Jadi bercanda yang nanti ada jelas ya, jujur, tidak boleh bohong. Kemudian yang kedua itu tidak menyimpang atau tidak bertentangan dengan syariat Islam, candaannya ini. Kemudian yang ketiga tidak menjatuhkan orang.
Karena kalau menjatuhkan orang, kan ada canda-canda yang menjatuhkan orang, menghina orang, itu bukan cara Islam itu. Itu cara non-Islam. Kalau cara Islam itu yang ngikuti Rasul. Candanya jujur, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak menjatuhkan orang. Bahkan Rasul itu candanya banyak yang memuliakan orang. Begitu ya, dan nanti moga-moga insya Allah kalau masalah ini kan agak berbau psikologis nih. Nanti insya Allah setelah pertemuan terakhir besok tentang perpustakaan, dan ini menurut saya sangat menarik membahas perpustakaan itu, nanti kita akan membahas asas-asas psikologis dalam pendidikan. Kita mulai masuk yang lebih dalam. Kalau perbaikan individunya terus gimana? Nah, itu nanti pembicaraannya tentang asas-asas psikologis dalam pendidikan. Insya Allah akan kita bahas mungkin 8 pertemuan. Moga-moga cukup. Karena udah lihat kitab-kitabnya kok kita tebel-tebel itu. Tapi moga-moga insya Allah 8 pertemuan itu memadai. Demikian, Allah a'lam bishawab.